Halo Kang Teteh Anom Daluke dimanapun berada, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Ini yang ketiga kali kayaknya kita ketemu ya. Tiga kali. Podcast Tiga kali. di mobil, Ya. terus kedua kita podcast di Ted Braga. Iya. Kali ini kita ketemu dengan Kang Inan di Atlantic City Hotel. Iya. Sehat kan? Alhamdulillah. Konten kita sore hari ini, kita ngobrol santai lah ya. Ini di kita ingin berbagi nih, nanti Kang Inan yang berbagi ya. Kalau saya sih nimbalin doang, biasa ya, provokator. Kita mau ya berbagi mengenai betapa pentingnya memilih, menyiapkan ya, terus merencanakan sebuah bangunan yang namanya hotel ya, di mana di dalamnya ada manusia-manusia, sumber daya manusia dan lain-lain ya. Nah, ini mungkin Kang Inan punya pengalaman ya. Pengalaman ini bisa juga kita yang mengalami atau juga dari orang lain ya, menjadikan pengalaman untuk diceritakan ke Kang Teteh Anom Daluke. Kang, boleh nih di-sharing nih. Siap. Oke, buat teman-teman semuanya ini untuk siapapun juga stakeholder daripada sebuah hotel. Kita kan, kalau kita sebagai tamu, kita nginep di hotel yang kamarnya bagus, mewah, ya kan, dengan fasilitas kamar atau fasilitas room service, ya, kemudian dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh si hotel tersebut, mungkin akan membuat tamu tuh senang, tenang, nyaman, tetapi memastikan pengalaman ini akan memberikan kenyamanan bagi tamu-tamu adalah pekerjaan yang cukup berat. Pengennya senang ya, memberikan kesenangan buat tamu. Tetapi bagaimana membuat si tamu atau menjadi senang tinggal di hotel tersebut, menjadi nyaman, itu merupakan suatu PR yang berat untuk sebuah manajemen hotel. Oke. Di balik semua situasi yang mewah dan super nyaman itu, terdapat dalam tanda kutip angin puting beliung di belakangnya. Ya, angin puting beliung ya yang cukup besar, gelombang tsunami, ya, gelombang air pasang yang cukup tinggi, yang cukup besar. Nah, ini akan dirasakan oleh sebuah tim manajemen mulai dalam perencanaan, ya, mulai perencanaan itu hotel tersebut, kemudian juga dalam pengelolaan dan penganggaran, ya, termasuk di dalamnya adalah tentang pencegahan kebakaran. Teman-teman, memanage sebuah hotel itu sama dengan memanage sebuah kota yang kecil. Lengkap ya. Lengkap, semua ada. Di situ ada. Anggap aja kamar sebagai rumah-rumahnya, ya kan? Ada karyawan itu sebagai stafnya pemerintah gitu ya. Di sana ada kebakarannya, alat pemadam kebakaran dan tim pemadam kebakaran, ada tim kesehatannya, ya, ada fasilitas utilitas, yaitu air, ya, listrik, ya, di mana itu akan harus kita pelihara, dan itu bukan hal yang gampang. Betul. Ya, bukan hal yang gampang. Dan tamunya warga ya. Tamunya itu adalah warga. Ya. Kita bisa nyenengin warga ya. Nah, gitu. Ya kan. Ya. Kalau kita ada sebuah kota kan, kalau ribut kan ada yang nggak nyaman, wah gubernurnya heboh, dinyinyirin, atau wali kotanya dinyinyirin. Oke. Fungsi sehari-hari seorang hotelier tidak dapat diprediksi. Tiap hari berubah. Benar juga. Ya? Tiap hari berubah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita bisa mempersiapkan. Hanya kita bisa mempersiapkan apa yang akan terjadi. Ya, seperti yang akan dikatakan oleh hotelier manapun, tidak ada 2 hari yang sama. Ya, tidak ada 2 hari yang sama dan tamu yang berbeda. 1000 tamu, 1000 karakter. Betul. Ya, 1000 tamu, 1000 karakter yang harus kita berikan kepuasan. Iya. Apakah kita bisa memberikan kopi yang sama enaknya dirasakan oleh tamu A sama B? Belum tentu. Iya. Gitulah. Nah, kemudian juga
hotel itu kan ada pekerja shift, Iya. ya kan? Ada shift malam, shift pagi, shift sore, ya, di mana hal tersebut akan berbeda situasinya, ya. Influencernya juga akan berbeda dalam setiap situasi itu. Nah, setiap hari membawa tantangan untuk tamu. Oke, setiap hari umumnya akan terdiri dari rapat operasional. Kita paling sehari-hari, Pak. Pagi-pagi morning briefing, department head meeting, segala meeting, credit meeting, sales meeting, macam-macam meeting, HR meeting. Nah, kemudian kenapa ya ada meeting-meeting tersebut? Hanya satu, untuk memastikan ya kenyamanan tamu dipelihara, itu aja. Ya, benar. Untuk memastikan kenyamanan tamu dipelihara dari segala macam sudut. Iya. Ya kan? Apa enggak Bu yang Kang di depan tadi kan ibarat satu kota kecil gitu kan. Memastikan nih betul warganya nyaman, seneng gitu ya. Tiap hari rapat dong ya. Kayak kemarin cerita saya minggu lalu. Ya kan? Bagaimana terhentinya suplai air untuk tamu hotel. Oke. Nah, sambil ngopi. Oke, silakan. Namun tugas-tugas itu ditentukan oleh urgensi masing-masing. Urgensi daripada setiap masalah, setiap bagian itu berbeda di dalam sebuah hotel dalam setiap jam, ya, dalam setiap jam. Tetapi tetap teratur, ya, tetap harus terukur dan teratur. Itu kuncinya, ya, untuk menjalankan properti yang sukses, menyederhanakan jadwal pengelolaan hotel. Oke, ya, membantu memastikan bahwa manajemen dan seluruh staf hotel akan mengikuti jadwal tadi. Nah, kita kan jadwal tadi dalam bentuk jadwal tanggal, jam, ataupun kita dalam bentuk standar operating prosedur. Yang penting diikutin itu, walaupun tidak semua masalah ada di SOP tadi. Makanya kan di minggu lalu kita bahas SOP itu kan bisa dirubah. Betul. Bisa dirubah, bisa ditambah sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ya. Jadi setiap staf nih hotelnya, setiap hari punya jadwal yang berbeda-beda. Ya, setiap hari punya jadwal yang berbeda-beda. Kemudian ada prioritas mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Nah, itu tidak akan sama setiap hari. Tergantung kepada situasi dan kondisi. Nah, kemudian dengan membanjiri masalah yang menimpa mereka setiap hari, ya, penting untuk menjaga agar tugas tetap teratur. Dan memastikan bahwa semuanya dilakukan tepat waktu. Para manajer memulai setiap hari dengan pertemuan dan semua departemen head-nya. Pertemuan lain menyusul, ada macam-macam pertemuan yang tadi saya sampaikan, ya, meskipun jadwalnya mungkin kacau, kadang-kadang mana ada hal-hal yang harus diprioritaskan, kan seperti itu. Jadi melakukan ini semua membutuhkan banyak keterampilan organisasi. Keterampilan. Nah, di balik intro tadi yang saya sampaikan, ini ada suatu kejadian dalam sebuah pre-opening hotel bintang 4 loh. Hotel bintang 4 ya. Sekitar 200 kamar waktu itu, ya. Waktu saya masuk, waktu itu hotel sudah berjalan kira-kira 6 bulan. Ya. Nah, kemudian yang lucu nih, setiap pagi kan meeting nih, departemen head meeting waktu itu, kita departemen meeting, sebulan saya lihat kok ada yang aneh, bulan kedua sama ada yang aneh gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan di dalam sebuah meeting itu, setiap morning briefing, nggak pernah ada yang nyambung, tidak pernah ada yang bisa jalan dengan baik, ya, walaupun udah ada GM, ada EAM segala macam. Kemudian akhirnya saya mencari tahu, kenapa kok nggak nyambung ceritanya, dan seolah-olah ada yang tidak mengerti tentang apa yang kita bicarakan dalam setiap departemen head meeting. Kemudian saya iseng nih, saya cari tahu. Lihat background-backgroundnya. Background semua departemen head meeting, departemen head dari mulai GM, EAM sampai ke semua departemen head. Saya lupa itu ada berapa orang departemen head, tapi kalau saya melihat departemen head minimal 6 lah. Lebih nih, 10 orang. 10 orang mungkin ada 10 orang.
Dari sekian departemen itu ternyata hanya 3 yang mempunyai background pekerjaan atau jabatan sebelumnya yang sama. Yang lainnya enggak. Padahal ini adalah hotel baru buka. Opening. Seharusnya hotel baru buka, pre-opening harus punya tim yang kuat. Ya, harus punya tim kuat, skillnya, kompetensinya harus kuat, apalagi menghadapi sebuah masyarakat yang berbeda, yang kulturnya berbeda. Ya, di mana kita harus bisa bukan hanya memanage hotel, tapi menghadapi masyarakat setempat seperti apa gitu loh. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan membuat tim yang asal-asalan aja, ya asal-asalan. Jadi mungkin kosnya rendah kali. Oh, sebetulnya nama disebut itu mempertaruhkan nama daripada operatornya. Iya, mungkin ya di awalnya ya. Mungkin ada seperti itu. Tapi ini mempertaruhkan nama dari operatornya. Betul aja bahwa dalam waktu setahun sampai tahun kedua, hotel tidak pernah bisa berjalan dengan baik. Ini recovery-nya berat dong. Wah, recovery-nya berat. Nah, tadi setelah diketahui ternyata background-nya nih banyak yang ya nggak sesuai dengan kompetensinya lah ya. Akhirnya gimana Kang perbaikannya? Ya, jadi gini, pertama ya kita harus mengganti orang-orang tersebut. Mau nggak mau harus mengganti orang tersebut. Ya, sekarang dari orang pertamanya. Orang pertama seorang GM untuk hotel bintang 4, ya, jangan karena mentang-mentang bule. Dia tidak pernah jadi GM, jadi EAM pun tidak pernah, jadi departemen head pun tidak pernah. Dia pengalaman cuma jadi duty manager. Bukan kita menggampangkan seorang duty manager, tapi kan beda wawasannya. Ya, levelnya kan minimal udah pernah di level manajer. Ya, wawasannya beda. Kemudian juga sama dengan EAM-nya. EAM-nya juga tidak pernah punya pengalaman sebagai EAM. Bahkan terakhir dia jabatannya hanya trainee di sebuah departemen. Menjadi seorang departemen head. Jadi cuma training, bukan jadi departemen head, cuma training karena dia mau diangkat jadi EAM. Jabatan yang lain juga sama. Berapa minggu gitu kan? Iya. Jabatan yang lain juga sama. Nah, ini mempertaruhkan nama baik ya. Mempertaruhkan nama baik daripada sebuah operator. Ini perlu kita cermati. Oleh karena itu yang namanya memilih ya departemen head itu harus betul-betul kita lihat daripada skill and kompetensi yang dia punyain. Boleh kita memilih recommended dari orang ya. Kadang-kadang itu juga memudahkan kita ya. Karena kan kita juga nggak semuanya bisa kenal juga dengan si departemen head yang akan kita ajak ya. So akan PT Hanam Daluke dari cerita tadi Kang Inan membangun sebuah good hotel ya. Sukses hotel itu ibarat kita membangun sebuah kota kecil ya. Bagaimana tim kita punya tim yang solid, tapi ujung-ujungnya sih sebetulnya semuanya untuk membahagiakan warganya atau tamunya. Tamu sih nggak tahu ya proses di belakang seperti apa ya. Taunya makanan gue harus enak, kamar harus bersih, terus gue kemana-mana gampang gitu kan, hiburan ada gitu kan. Nah ini sesuai dengan quote nih Kang. Ada quote terakhir nih ya. Kita nih pastinya kadang lupa ya dengan apa yang kita obrolin. Mungkin kita datang nih ngopi tadi sore nih di sini bareng, kita lupa tuh dengan obrolannya. Tapi kita nggak akan pernah lupa nih dengan rasa kopinya dan juga suasananya. Tamu mungkin dia lupa dengan obrolan kita. Saya ngobrol dengan tamu di lobi, mungkin dia lupa, tapi dia nggak akan lupa dengan pelayanan kita. So pastikan kita memberikan pelayanan yang terbaik buat customer kita dan mereka pasti akan kembali. Sampai jumpa di seri berikutnya dengan Kang Inan di channel Hanam Daluke. Like, comment, and subscribe.